Shalom saudara yang terkasih, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita. Kita akan membaca dari Mazmur 115 ayat 11 demikian. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Saudara yang terkasih, pertanyaan tentang sorga di mana adalah refleksi dari pola pikir manusia yang memandang bahwa surga adalah suatu tempat. Ketika kita membaca atau mendengar pertanyaan ini, banyak di antara kita berharap atau mungkin ada juga yang tidak berharap bahwa jawaban atas pertanyaan itu akan menunjuk pada suatu tempat. Jika ini yang terjadi, maka kita akan kecewa karena surga sesungguhnya bukan perkara tempat. Jadi, sesungguhnya pertanyaan yang lebih tepat bukanlah surga di mana. Tidak ada tempat atau alamat tertentu yang merujuk pada surga. Namun pertanyaan yang perlu kita bahas adalah apa itu surga. Saudara, surga adalah sebuah suasana. Suasana ketika Tuhan menjadi raja atas hidup kita. Surga adalah ketika kita diliputi rasa takut dan kasih akan Tuhan. Surga adalah ketika kita percaya dan menjadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan dan perisai kita. Ketika hidup kita sungguh bergantung pada Tuhan, maka itu semua akan melahirkan perasaan damai, sejahtera, dan tenang. Dan disitulah kita merasakan surga di dunia. Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu. Tentu saja ungkapan ini bermakna kiasan. Karena tidak mungkin surga berada secara real di bawah telapak kaki ibu kita. Atau jika kita adalah seorang ibu, surga betul-betul di bawah telapak kaki kita. Ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu merujuk pada suatu suasana damai sejahtera ketika seorang anak menaruh hormat dan kasih sayang kepada ibunya. Relasi seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh setiap manusia. Seperti yang tertuang dalam perintah kelima dalam 10 hukum Tuhan. Dan itulah surga di dunia. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai kompas dalam hidup kita, memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan menghargai setiap pribadi, maka kita pun dapat menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Maka ketika itulah kita dapat merasakan surga di dunia. Oleh karena itu saudara, mari kita berefleksi. Adakah kita juga merasakan suasana surgawi di dalam rumah kita? Semoga kita sudah merasakannya. Jika belum, itu tanda kita perlu bertanya lebih dalam lagi, jujur pada diri kita sendiri. Apa kira-kira yang belum kita lakukan, sehingga suasana surgawi itu belum dapat kita rasakan, bahkan di dalam rumah kita sendiri. Mari bersama kita berdoa. Dan di akhir doa Bapak Ibu Saudara dapat melanjutkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas berkat pertolongan-Mu kepada kami pada hari ini. Ampunilah kami apabila dalam kami menjalani hari, kami melakukan kesalahan, melukai hati orang lain, atau mungkin kurang peka terhadap perasaan orang lain. Berikanlah kemampuan kepada kami, agar kami dapat menghadirkan suasana surgawi dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan mereka yang juga terpapar virus COVID-19. Kami berdoa bagi anak-anak kami, khususnya bagi mereka yang saat ini sedang berupaya untuk mencari tempat studi di jenjang yang lebih tinggi. Dan lebih khusus lagi bagi anak-anak SMU yang saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan perguruan tinggi. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan dalam hal ekonomi dan juga relasi dalam keluarga. Demikian pula Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu bagi pemerintah dalam mengendalikan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ya Allah, inilah seru dan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.